Bab 1596 100.000 pembantaian. Bunuh, korbankan formasi, dan ledakan dia. Putra Zantian, Feng Xian, dan Nirvana semuanya mengangkat pedang mereka dan menuju ke arah Ye Chen. Segera, langit bergetar ke segala arah. Ratusan susunan pembunuhan dan puluhan susunan pembunuhan memenuhi langit. Kekuatan ilahi dihidupkan kembali, dan ratusan formasi pembunuhan tersapu dari cahaya ilahi. Ini belum berakhir, hampir 100.000 biksu semuanya melancarkan serangan, atau senjata magis, atau kekuatan supernatural, atau cetakan telapak tangan, atau bayangan tinju, atau lampu pedang, di seluruh langit. Ye Chen tenggelam dalam sekejap, dan langit yang kosong juga runtuh. Mati, mati. Feng Xian dan yang lainnya tertawa dengan ganas, tidak bermoral, kasar dan haus darah. Ratusan formasi pembunuhan, hampir 100.000 biksu, serangan kolektif, bahkan orang bijak yang hebat akan terluka. Ye Chen pasti akan mati. Orang-orang dari segala arah mendecakkan lidah mereka, pertempuran ini benar-benar terlalu besar. Namun awan dan kabut yang bergolak menghilang, tapi sosok itu masih berdiri di sana, seperti gunung, berdiri tegak. Hanya bercanda, apakah tulang suci Ekaristi Dacheng adalah sebuah lelucon? Berani bertarung langsung dengan tentara Kaisar Jidao. Bahkan jika mereka tidak memiliki kekuatan masa lalu, itu bukanlah sesuatu yang dapat dihancurkan oleh serangan seperti itu. Ekspresi biksu Sifang berubah, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Bagaimana mungkin? Feng Xian dan yang lainnya juga mengubah ekspresi mereka, tanpa sadar mundur, hanya merasakan hati mereka bergetar. Kamu dan aku semua akan dikuburkan bersama. Kata-kata Ye Chen sangat halus, agung dan dingin, bergema di seluruh alam semesta yang luas. Setelah kata-kata itu jatuh, dia mengangkat tangannya sedikit, dan menyapu kekosongan dengan telapak tangannya. Pemandangan yang menakutkan muncul, di mana telapak tangan Ye Chen lewat. Semuanya berubah menjadi abu. Apakah itu orang bijak atau orang suci? Itu langsung berubah menjadi kabut darah, dan tubuh dan jiwa mati bersama. Itu adalah telapak tangan yang menghapus dunia, meratakan langit. Darah menodai dunia merah, dan matanya berdarah. Bagaimana kamu bisa gitu kejam? Apakah Ye Chen orang suci yang hebat? Suara para penonton bergetar, dan wajah mereka pucat. Ini. Setidaknya 10.000 orang telah musnah. Sudah beberapa hari sejak kita bertemu, dan Ekaristi tidak terkalahkan. Namun, gitu dia mengangkat kaki depannya, sebelum dia bisa menggunakan seni Dewa Petir Terbang, dia melihat bahwa si Fang Sutian di penjara. Bisakah kita pergi? Ye Chen muncul seperti hantu, dan kata-kata dingin terdengar, dengan cahaya peri menempel di ujung jarinya. Mata tubuh Dewa Nirvana menjadi menonjol, dan ketakutan muncul di wajahnya untuk pertama kalinya tubuh Dewa Nirvana yang mengesankan. Seni Dewa Guntur Terbang adalah yang terbaik di zaman kuno dan modern, dan dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, dan menunjukkan bahwa basis kultivasi dan perbuatannya telah dihapuskan. Tubuh ilahi Nirvana menjerit, raungannya histeris. Pada adegan ini, orang-orang yang menonton tidak bisa menahan nafas. Dewa Nirvana unik dalam membunuh Wu Shuang, dan kemampuannya untuk melarikan diri tidak tertandingi. Dewa pembunuhan, mimpi buruk satu generasi, ditekan oleh Ye Chen dengan gitu mudah, yang membuat orang merasa tidak nyata. Feng Xian, itu semua Feng Xian, dia menyihir raja ini. Ketika 4 penjuru bergetar, jeritan ketakutan datang dari satu sisi. Itu adalah Dewa Zantian, yang ingin menggunakan susunan teleportasi untuk melarikan diri, tapi Ye Chen mengacaukan ruang dan memotong rute pelariannya. Hutang darah harus dibayar dengan darah, kata Ye Chen dengan ringan, menutupi langit dengan satu telapak tangan, dan menutupinya dengan langit, menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Aku akan bertarung denganmu. Mata Senzi Zantian penuh kegilaan, alisnya penuh cahaya, dan cahaya peri melesat satu demi satu. Setiap cahaya surgawi adalah senjata ajaib yang menakutkan, seperti cermin dewa, segel harta karun, tungku tembaga, dan pedang pembunuh. Ada ribuan, seperti bintang terang, tergantung tinggi di langit. Dia benar-benar gila.
Dia mengorbankan umurnya dan asal-usul darahnya, dan mencoba yang terbaik untuk mengerahkan banyak senjata ajaib untuk menyerang Ye Chen di langit. Namun, semua perjuangannya sia-sia. Meskipun dia memiliki banyak alat sihir, semuanya adalah dekorasi, dan sulit untuk menghentikan telapak tangan Ye Chen. Di bawah telapak tangan Ye Chen, masing-masing harta hancur, suaranya renyah, dan pecahan senjata ajaib terbang ke seluruh langit, jatuh ke seluruh langit, seperti hujan ringan, berubah menjadi abu di musim gugur. Bunga darah segera mekar, dan tubuh putra dewa pemakaman meledak, dan dihancurkan oleh telapak tangan Ye Chen, dan roh primordial juga dilarang. Dia tidak membunuh putra dewa Zantian, dia hanya menyegel roh primordialnya. Masih kalimat yang sama, dia ingin orang-orang ini berlutut di kaki Gunung Tianshan, dan menggunakan darah mereka untuk memberi penghormatan kepada mayat hidup. Setelah menangkap putra Zantian, lautan darah iblis muncul di bawah kaki Ye Chen, berguling ke langit menelan dunia. Ratapan terdengar di mana-mana, lebih mengerikan daripada roh-roh jahat di neraka. Hampir 100.000 biksu ditelan satu persatu. Lautan iblis melonjak, 100.000 biksu semuanya dibantai. Dunia menjadi sangat kosong dalam sekejap, dan darah menghujani. Ye Chen naik ke langit dan menatap orang terakhir. Itu adalah Feng Xian, menyeret tubuhnya yang berdarah dan tersandung untuk melarikan diri. Setiap kali dia ingin bergerak, dia diinterupsi oleh Ye Chen. Leluhurnya selamatkan aku, leluhurnya selamatkan aku. Dia merengek dengan panik, seperti anjing yang hilang. Dia tidak memiliki sikap menyendiri. Dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang putri. Gagal, pengepungan Ye Chen gagal lagi. Dan kekalahan itu bahkan lebih tragis dari yang terakhir kali. Ratusan ribu cultivator, seperti hiasan, dan sulit baginya untuk membantai sendirian. Dia benar-benar seorang pembunuh, dan kekuatannya mengejutkan. Hutang darah dibayar dengan darah. Ye Chen melangkah melintasi langit dengan satu langkah, dan niat membunuh yang mengerikan mengubah langit menjadi es. Namun, ada kecelakaan lain, dan itu adalah cahaya pedang yang tirani dan tak tertandingi, yang menghantamnya dari jauh dan mendorongnya mundur. Ziyang Tao. Biksu Sifang tampak terkejut. Itu memang Taois Ziyang, yang datang melalui kehampaan berkabut, memegang pedang dewa berwarna darah, yang merupakan pedang kuasi Kaisar Fenji. Sedikit lagi, dia adalah Kaisar Zun, dan sekarang dia memegang pedang Kaisar Zun, tekanannya bahkan lebih kuat. Setiap kali telapak kakinya jatuh, langit bergetar, membuat orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut. Dia masih sangat tinggi, dengan sepasang mata tua yang dalam, memandang ke segala arah, seperti seorang raja yang menguasai dunia. Melihat bahwa itu adalah Taois Ziyang, Feng Xianru menggenggam sedotan, bergegas dengan panik, dan bersembunyi di belakang Taois Ziyang. Apa hubungan antara Ziyang dan Feng Xian? Biksu Sifang bingung, ini ketiga kalinya aku menyelamatkannya. Hubungannya pasti tidak biasa. Seseorang merenung, kalau tidak, setiap kali Feng Xian menderita, dia datang dan selamatkan mereka semua. Pria tua itu mencubit jarinya dan menghitung, mereka berselingkuh. Para majikan tua mengelus janggut mereka, masing-masing memiliki banyak arti. Yang mengejutkan saya adalah Ye Chen mampu memegang pedang Ziyang dan selamat. Sebuah kata membuat mata semua orang mengungkapkan makna yang dalam, bercampur dengan keraguan. Puncak tingkat Santo Agung, memegang pedang kuasi Kaisar, memotong langit dan menghancurkan bumi dengan satu pedang, tapi gagal membunuh Ye Chen, tingkat kuasi bijak. Ini saja sudah cukup untuk menjelaskan banyak hal. Apakah kamu pernah melihat petunjuknya? Dari sudut kerumunan, seorang pemuda berpakaian preman muncul, matanya seperti bintang, dan rambut hitamnya seperti air terjun. Jika kamu perhatikan dengan teliti, bukankah itu kaisar kerajaan Cina? Dia juga datang, dan di sampingnya ada seorang Buddha. Tak perlu dikatakan, Buddha ini adalah si Zun dari Simo. Ada prestise semi kaisar yang tersembunyi di tubuhnya. Mata Buddha si Zun berkedip, dan kata-katanya penuh makna yang dalam. Ada juga nafas dari area terlarang Tiansu. Zhong Huang mengerutkan kening, apa yang dia alami hari ini. Sebagian besar dari mereka diselamatkan.
oleh area terlarang, dan menyatu dengan tulang suci tubuh suci Dacheng. Si Zun merenung, dan prestise tersembunyi dari Kaisar Semu berasal dari kekuatan tulang suci. Tampaknya Ye Chen bertanggung jawab atas kehancuran banyak keluarga dan penangkapan banyak dewa di Zhongzhou sebelumnya. Kaisar bergumam pelan, itu bisa menahan pukulan Xia Ziyang tanpa insiden, dan tulang-tulang tubuh suci benar-benar mendominasi dan tak tertandingi. Di langit yang kosong, Ye Chen telah menstabilkan sosoknya, dan ada selokan darah di tubuhnya. Dada penuh dengan darah suci, yang sangat menyilaukan. Namun dalam sekejap, darah suci mengalir kembali, dan luka parah itu sembuh dalam sekejap mata. Dia tidak menyangka Ziyang akan datang lagi dan memenggalnya dengan pedang Zundi. Tanpa perlindungan tulang suci, dia akan dimusnahkan sejak lama. Namun, karena ada penjaga tubuh tulang suci dengan tubuh suci yang agung, dan sejak Ziyang telah datang, maka dendam lama dan baru akan dihitung bersama. Tian Zudimi mengatakan bahwa tulang suci yang menyatu dengan tubuh suci Dacheng dapat digunakan dengan satai di bawah tingkat kuasi kaisar. Meskipun Taois Ziyang hanya selangkah lagi untuk mencapai tingkat kuasi kaisar, tapi bagaimanapun juga, dia belum mengambil langkah itu, dan dia jauh. Bunuh aku. Ayo bunuh aku. Feng Xian mulai berteriak lagi, menunjukkan giginya yang putih, bersembunyi di samping Ziyang, tersenyum dengan tidak hati-hati, membuat giginya gatal. Penghalang jahat, jangan hukum aku dulu. Ziyang Tao berteriak dengan dingin, tapi ada juga kengerian di hatinya. Betapa menakutkannya pedang prajurit kuasi kaisar, tapi Ye Chen aman dan sehat. Mata lamanya berkedip dengan cahaya dingin. Ye Chen terlalu aneh. Jika dia diberi cukup waktu untuk keberadaan seperti itu pasti raksasa abadi, dan tidak boleh ditinggalkan. Jika ada jalan ke surga, kamu tidak pergi, dan jika tidak ada jalan ke neraka, kamu memilih untuk pergi. Ye Chen tersenyum, memutar lehernya dengan keras. Hari ini, aku akan menghancurkan 9 klanmu. Matanya yang gelap penuh dengan rasa dingin yang sedingin es, penuh dengan tirani dan haus darah, dan kata-katanya yang agung dan dingin bergema di langit. Bab 1597 Kuasa Kaisar. Mencari kematian. Taois Ziyang berteriak dengan dingin, melompat melintasi langit dengan satu langkah, dan menebas udara dengan pedang Zundi di tangannya. Hancurkan aku. Apakah kamu layak? Teriak Ye Chen dengan nyaring, menyerang langsung. Tidak mengelak atau mengelak, menggunakan tubuh sucinya untuk bertarung keras, mengepalkan tangan emasnya, dan telapak tangannya bertindak seperti langit dan bumi, mendominasi yang tak tertandingi. Engah, engah. Darah terciprat. Taois Ziyang menebas bahu Ye Chen dengan pedang, dan hampir melepaskan lengan Ye Chen. Darahnya melotot. Untuk alasan ini, dia juga membayar harga yang seharusnya. Dia dipukul oleh Ye Chen, separuh tubuhnya cacat, dan tulangnya beterbangan. Ini terlalu. Biksu Sifang menatap lurus dengan kaget, dan menelan ludah, berpikir bahwa dia salah membaca. Dalam pertarungan yang sengit, Taois Ziyang dari tingkat puncak dari orang bijak agung ditinju berdarah oleh Ye Chen dari tingkat orang bijak. Ada apa? Kapan kelas semi suci menjadi gitu kuat? Terlalu banyak orang yang menggaruk-garuk kepala, merasa pusing. Tubuh dan tulang suci Dacheng benar-benar tak tertandingi. Si Zun dan Zhong Huang menggelengkan kepala dan tersenyum, juga terkejut. Dia benar-benar memaksa Sage Agung kembali. Feng Xian juga terkejut, wajahnya pucat, dan dia buru-buru mengorbankan platform teleportasi. Tidak mungkin. Ziyang Tao adalah yang paling sulit diterima, mendesis keras, dan matanya penuh keganasan. Dia adalah orang suci yang hebat. Puncak orang bijak agung hanya berjarak sehelai rambut dari menjadi kaisar semu. Memegang pasukan kaisar semu, dia dipukuli sampai muntah darah oleh seorang kuasi Sage. Ini memalukan, sangat memalukan. Kamu seharusnya tidak memprovokasi seseorang. Ye Chen berdiri tegak di langit, suaranya seperti guntur yang menggelinding, mengguncang langit abadi. Kata-kata itu jatuh, tapi dia melihat cahaya keemasan keluar dari topi Tianlingnya, menembus langit, membuat lubang besar di langit. Ki dan darahnya, seperti sungai dan lautan, melonjak, dan matanya penuh dengan cahaya keemasan, terjalin dengan kecemerlangan keemasan,
dan tubuhnya seperti selapis emas, yang membuat orang tidak berani menatap langsung ke arahnya. Kemudian, dengan dia sebagai pusatnya, teriak emas yang nyata menyebar tanpa batas. Itu adalah paksaan. Ruang yang hancur meledak, kehampaan yang hancur runtuh, dan langit serta bumi juga kehilangan warnanya. Zundi. Pendeta Taozi yang tiba-tiba mengubah wajahnya. Bagaimana mungkin itu adalah paksaan dari Kaisar Zun? Biksu Sifang tercengang, mulutnya cukup terbuka untuk memasukkan telur dinosaurus. Dia jelas seorang kuasi sage, tapi di mana dia memiliki kekuatan seorang kaisar semu. Tidak heran dia dapat membunuh 100.000 biksu, dan dia memiliki kartu truf seperti itu. Diskusi mendidih, membentuk gelombang. Akarnya ada di tulang suci, yang telah menyatu dengan tulang suci tubuh suci Dacheng. Para biksu tua tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, seolah-olah mereka telah melihat petunjuknya. Tubuh tua mereka gemetar karena terkejut. Tulang suci yang telah menjadi tubuh suci. Biksu muda itu tertegun. Itu benar, dia pernah ke Tiansu dan melebur tulang suci Chenzan. Orang yang keluar dari Tiansu sebelumnya adalah Ye Chen. Orang bijak dan kuat menebak rahasianya. Gitu kata-kata ini keluar, ada kegemparan di dunia. Baru pada saat itulah orang-orang yang hadir mengerti mengapa Ye Chen dibangkitkan. Itu pasti diselamatkan oleh Tiansu. Dan mereka juga mengerti mengapa Ye Chen gitu kuat. Itu pasti menyatu dengan tulang suci pertempuran Tiansu Chen. Tiansu yang terkenal kejam benar-benar menyelamatkan Ye Chen. Dia juga membiarkannya menyatu dengan tulang suci Chenzan. Apa hubungan antara Ye Chen dan area terlarang? Ye Chen berasal dari area terlarang. Ini adalah terlalu sulit. Percaya, apakah itu tabu? Suara-suara terkejut datang dan pergi, dan hatiku bergetar di tengah keraguan. Paksaan Ye Chen terlalu kuat, terlalu banyak orang yang hadir tidak tahan. Mereka hancur berkeping-keping, dan mau tidak mau berlutut. Orang tua itu tidak akan lagi berpartisipasi dalam keluhan antara kamu dan dia. Taois Ziang segera mencabut pedangnya, berbalik dan mundur. Terkejut, dia juga terkejut. Dia tidak tahu bahwa Ye Chen masih memiliki kesempatan seperti itu. Tidak heran dia berani menyesali pedangnya yang dominan. Tulang suci yang menyatu dengan tubuh suci Dacheng memiliki kekuatan kaisar semu. Dan di bawah level kaisar semu, kebanyakan dari mereka bukanlah lawannya. Dia hanya orang bijak yang hebat, bukan kaisar semu. Dan sulit untuk menghentikan kekuatan tubuh dan tulang suci yang agung. Jika dia terus bertarung, dia mungkin akan dibenci. Melawanku berulang kali, apakah kamu ingin pergi? Ye Chen memarahi dengan dingin, melangkah melintasi langit dengan telapak tangan emas. Kekuatan tingkat semi kaisar, apalagi kekuatan tubuh suci Dacheng dan tulang suci, belum jatuh, dan langit telah runtuh. Taois yang sangat marah, memegang pedang dengan kedua tangan, menghadap ke langit untuk memblokir. Telapak tangan emas jatuh, terlepas dari kekuatan tempurnya, kakinya ditekuk, tubuhnya terbelah, dan darah menyembur keluar. Apakah kamu benar-benar akan mati selamanya? Desis Tao Ziang, darahnya naik, dan dia tiba-tiba mendorong telapak tangan emasnya. Apa kamu takut? Ye Chen Lingtian menamparkan lagi. Meskipun tulang suci itu kuat, itu akan menjadi lebih lemah jika kamu menggunakannya sedikit. Apakah kamu benar-benar ingin melawan orang tua ini sampai mati? Ziang mengayunkan pedangnya, tapi dia masih memuntahkan darah dan mundur. Itu cukup untuk menghancurkanmu. Ye Chen memberkati kekuatan dan rahasia supernatural, dan ada naskah segel kuno yang beredar di telapak tangan emas, yang bahkan lebih kuat. Darah mengalir keluar, dan tubuh Taois Ziang yang baru sembuh meledak lagi, dan tulang-tulangnya hancur berkeping-keping. Setelah menyembuhkan tubuhnya lagi, Taois Ziang segera melarikan diri, melambaikan tangannya dan mengorbankan gerbang teleportasi, tidak berani bertarung lagi. Kamu masih ingin pergi? Ye Chen memarahi dengan dingin, menggunakan metode rahasia untuk memindahkan langit dan mengubah bumi, dan bertukar tempat dengan gerbang domain teleportasi. Ekspresi Taois Ziang berubah, dan dia mundur seketika, sangat cepat. Namun, Ye Chen lebih cepat, mengejar satu langkah, menggertak dirinya sendiri ke depan, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun,
Dia langsung mulai bertarung, tak terkalahkan dengan tinju emas. Sebagian besar biksu Sifang memalingkan muka, tidak tahan melihat lebih jauh. Tubuh suci tidak terkalahkan secara fisik, dan akan menjadi mimpi buruk untuk didekati olehnya. Jadi bagaimana jika dia adalah orang suci yang agung? Dia tidak dapat mengangkat kepalanya. Faktanya persis sama. Dekat dengan Taois yang memang sangat menyedihkan. Dan Ye Chen telah disetubuhi jauh-jauh dari langit timur ke langit barat. Dan dia tidak memiliki kekuatan untuk berbalik. Gambar itu berdarah. Hujan darah mengalir deras, mewarnai langit menjadi merah. Dan tulang serta potongan daging yang patah beterbangan di seluruh langit. Ah! Ziyang meraung. Dan setiap kali dia ingin melawan, dia dipukul mundur oleh Ye Chen. Kong memiliki metode rahasia, tapi dia tidak memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Dia memang dalam keadaan yang menyedihkan, tulangnya berlumuran darah, wujud manusianya hilang, tulang putih dan potongan dagingnya semuanya terlihat. Dibandingkan dengan dia, Ye Chen lebih ganas, dan semakin dia bekerja, semakin ganas dia jadinya. Energi dan darahnya sepertinya tidak ada habisnya. Tulang suci tubuh suci Dacheng memberinya modal yang cukup, dan dia benar-benar melihat darah di setiap pukulan, dan pukulan lebih baik daripada pukulan. Dia seperti dewa perang, dengan kesombongan menutupi dunia, dan langit runtuh dan bumi runtuh dengan sepasang tinju tak bersenjata, dunia juga terbalik. Ini terlalu ganas. Biksu yang menonton menelan ludahnya, puncak tingkat orang suci agung tidak terkalahkan. Saya telah melihat yang ganas, tapi saya belum pernah melihat yang sekuat dia. Dacheng Sein Pisikwe bisa menyaingi Kaisar Agung. Jadi itu hanya lelucon. Meski kekuatannya tidak ada, dia tetap mendominasi dunia. Hidupnya benar-benar penuh dengan sihir. Kaisar menarik napas dalam-dalam, matanya penuh ketakutan. Gitu dia selesai berbicara, dia mendengar ledakan, mengguncang dunia. Dari kejauhan, itu adalah gunung besar, dihancurkan oleh tubuh jatuh Taois Ziyang, dengan pecahan batu beterbangan di langit. Melihat Ye Chen lagi, berdiri di langit, keagungannya menguasai langit, dan dia masih memegang lengan berdarah di tangannya. Lengan itu milik Ziyang, dan dia merobeknya. Dan tangan di lengan ini memegang pedang Fenji Zundi. Ye Chen menghancurkan lengannya, dan mendapatkan kembali pedang Zundi lagi dengan kekuatan tulang suci. Pedang Zundi bahkan lebih kuat. Melihat Taois Ziyang lagi, dia terhuyung-huyung dari kerikil. Memang benar dia kehilangan wujud manusianya, vitalitas dan darahnya tertekan. Dia hampir terbunuh sepanjang jalan, dan tubuhnya meledak berkali-kali. Tapi melihat tubuhnya gemetar, seberkas cahaya hitam dan seberkas cahaya keemasan terbang keluar dari perut bagian bawahnya. Itu adalah api peri dan guntur langit Ye Chen. Sekarang Ye Chen gitu kuat sehingga dia menggunakan pikirannya untuk merayu mereka, serta Chaos Cauldron, dan ketiganya kembali bersama. Aku sudah mengakui kesalahanku, apakah aku masih ingin bertarung? Ziyang meraung, memelototi langit, matanya merah darah, dan dia menggertakkan giginya. Mengakui kesalahanmu, bisakah kamu membawa kembali kerabatku yang mati sia-sia? Ye Chen berjalan selangkah demi selangkah dengan Fenji yang berlumuran darah di tangannya. Kata-katanya masih dingin, dengan paksaan yang luar biasa. Ketidakadilan memiliki kepalanya, dan hutang memiliki pemiliknya. Aku tidak membunuh mereka. Jika kamu tidak menyelamatkan Feng Xian di Gurun Barat, kerabatku akan mati secara tragis. Suara Ye Chen mengguncang langit, dan mata emasnya berubah menjadi mata darah. Penuh dengan rasa dingin yang sedingin es. Kamu. 1 kali dan 2 kali, aku menahannya, tapi ketiga kalinya datang lagi. Jika ini masalahnya, maka aku akan membayar harga darah untuk supremasimu. Ye Chen tiba-tiba melambai pada Fenji. Dengan pedang prajurit Zundi, dia memotong sungai peri dan membelah langit dan bumi. Taois yang tidak berani melawan, menyeret tubuhnya yang berdarah untuk melarikan diri. Meraung keras, apakah kamu tahu siapa aku? Mengangkat pedang dan mengejarnya. Ziyang Tao berhenti berbicara, membakar kekuatan roh primordial, dan melarikan diri dengan nyawanya, tanpa sedikit pun keagungan dari orang bijak yang agung. Memang, tidak mudah menakut-nakuti Ye Chen dengan siapapun saat ini.
Dari 10.000 klan di wilayah selatan, 9 kaisar semu, 9 tentara semu dewa, dan jutaan biksu, Ye Chen masih keluar. Itu adalah sungai besar, dibandingkan dengan yang diinginkan oleh semua ras. Kali ini adalah selokan kecil yang tidak layak disebut. Dunia tidak damai sekarang. Taois yang terhuyung-huyung untuk melarikan diri, dan Ye Chen mengejarnya dengan tidak tergesa-gesa. Jauh di belakang, ada penonton, kerumunan besar, semua ingin melihat nasib Taois Ziyang. Ye Chen mengayunkan pedangnya dari waktu ke waktu. Setiap pedang akan memotong Ziyang ke udara, dan setiap pedang akan menodai dunia dengan darah. Ziyang sengsara, dia hanya ingin melarikan diri. Dia membakar kekuatan Yuan Shen, dan membakar hidupnya. Seluruh perjalanannya penuh dengan darah. Ini pembalasan. Beberapa orang tidak menyembunyikan kata-kata mereka. Aku membunuh Ye Chen sebelumnya, tapi sekarang aku seperti anjing yang hilang. Biarkan Ziyang menggertak kuartet, dia pantas mendapatkannya. Terlalu banyak orang yang membenci, keduanya muda dan tua. Adegan ini benar-benar menyenangkan. Akan lebih baik jika Ziyang dihancurkan. Hah? Di mana Feng Xian? Seseorang melihat sekeliling. Dia gitu fokus pada pertempuran sehingga dia mengabaikan wanita kejam itu. Melihatnya sekarang, dia sudah menghilang. Ye Chen sangat kuat, dia mungkin melarikan diri. Memikirkannya, bencana berdarah pegunungan Tianshan, penangkapan banyak putra dewa, kehancuran banyak keluarga, pembantaian 100.000 biksu barusan, dan yang diburu Taois Ziyang. Akar penyebabnya adalah dia yang menyebabkan masalah, dan dia melarikan diri. Ini benar-benar bencana, karena keluhan pribadinya. Terlalu banyak orang yang terlibat. Mereka yang dibunuh oleh Ye Chen, kebanyakan dari mereka ada di bawah saat ini. Menunggu untuk menetap dengannya. Lagi. Dia bisa ditangkap. Kalau tidak dia tidak akan membiarkannya melarikan diri, kata seorang lelaki tua dengan tangan di tangannya. Bab 1598 Rekan Daois selamatkan aku. Di tengah diskusi, Taois Ziyang melarikan diri ke gunung. Ye Chen mengangkat pedang darah, lalu bergegas masuk mengayunkan pedang dan menebas. Kemudian, gunung-gunung runtuh satu demi satu dan diratakan dengan tanah. Tidak dapat menahan tekanan dari tentara Zundi dan tulang suci Dacheng. Ziyang membakar kekuatan Yuan Shen dan mengorbankan Zhou Yuan dengan darah. Dia hanya peduli untuk berlari demi hidupnya, jadi dia tidak memiliki sedikit pun keagungan dari Sage Agung. Ye Chen terus mengejarnya dan terus mengayunkan pedangnya. Tubuh Ziyang dipotong-potong lagi dan lagi, disembuhkan lagi dan lagi, dan dipotong-potong lagi dan lagi. Satu pengejaran dan satu pembunuhan, seperti cahaya ilahi, seperti cahaya peri. Semua gunung yang saya temui runtuh. Lautan yang saya lewati mengering. Dataran yang saya lewati juga runtuh seketika. Siapa sangka perburuan ini berlangsung selama 3 hari 3 malam, dan menempuh jarak ribuan mil sebelum dan sesudah, tapi tidak ada hasil. Dengan dukungan tulang suci, kecepatan Ye Chen memang secepat cahaya dewa. Namun, meskipun kekuatan tempurnya jauh lebih kuat dari Ziyang, jika Ziyang melarikan diri dengan sekuat tenaga, bahkan dia tidak dapat mengejarnya dengan mudah. Memang benar dia menyatu dengan tulang suci, tapi sulit untuk mengendalikan kekuatan yang gitu mendominasi. Kekurangan ini sulit untuk diabaikan. Sekali lagi, ada lautan luas, tak berujung dan megah. Taois Ziyang melarikan diri dengan putus asa, dan kemudian meraung, "Teman Changhai selamatkan aku, sesama Taois Changhai selamatkan aku." Dia sepertinya tahu bahwa ada biksu yang kuat di laut, jadi dia datang untuk meminta bantuan, berharap untuk menghindari pengejaran Ye Chen membunuh. Belum lagi, ada orang sungguhan di laut ini, dan kultivasinya tidak rendah. Itu adalah seorang lelaki tua berbaju putih, yang berjalan perlahan dari dasar laut. Kerajaannya adalah orang bijak yang agung, tidak jauh di belakang Taois Ziyang. Dia berlatih retret di sini di hiking, dan dia tidak ingin diganggu oleh orang lain. Namun, ketika dia melihat Ziyang Tao yang berdarah, dia terkejut. "Rekan Ziyang, bagaimana ini bisa terjadi? Selamatkan aku, selamatkan aku." Taois Ziyang bergegas maju dengan panik. Pria tua berbaju putih itu terkejut sesaat, dan tanpa sadar melihat ke sisi yang berlawanan.
Ketika dia melihatnya, dia melihat Ye Chen memegang pedang berdarah dengan aura ganas dan pembunuh, seperti iblis. Kaisar Zun. Pria tua berbaju putih itu terkejut, tapi segera menggelengkan kepalanya lagi. Tidak, dia meminjam semacam kekuatan. Melihat ini, dia segera melangkah maju, pertama menangkupkan tangannya, lalu tersenyum sedikit. Saya tidak tahu di mana. Rekan Daois, bisakah Anda menjual wajah kurus orang tua itu, dan Anda harus memaafkan orang lain? Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia langsung mengayunkan pedangnya, dan memotong kepala orang itu. Pria tua berpakaian putih dengan satu pedang, adegan itu bukan tanpa darah. Dia tidak menahan tangannya, tapi melakukan pukulan mematikan, yang tidak hanya memenggal kepala lelaki tua berpakaian putih itu, tapi juga membunuh roh primordialnya. Kepalanya berguling ke bawah, dan mata lelaki tua berbaju putih itu menonjol. Dia tertekan, dan dia juga harus dirugikan. Dia adalah keagungan yang agung, dan dia dibunuh oleh seseorang ketika bertemu dengannya, jadi dia lengah. Pada saat terakhir ketika kewarasannya hilang, dia menyadari apa itu penyesalan. Penyesalan karena berlari keluar untuk berpura-pura agresif, dan penyesalan karena melakukan perdamaian semacam ini, yang menyebabkan kematiannya. Setelah memenggal kepala lelaki tua berambut putih itu, Ye Chen melangkah ke langit dan terus mengejar. Taois yang tersandung sepanjang jalan, lelaki tua berbaju putih memblokir pistol untuknya, tapi dia melarikan diri gitu cepat sehingga dia tidak berani melihat ke belakang. Penonton mengikuti, dan ketika mereka melihat lelaki tua berbaju putih dengan kepala di tempat yang berbeda, mereka tidak bisa menahan nafas, cukup bersih-bersih dan mundur, tapi aku akan kehabisan. Istirahat itu. Zuo, ini Zuo. Beberapa orang tua menggelengkan kepala mereka diam-diam. Aku tidak tahu kebencian macam apa yang dimiliki Ye Chen dengan Taois Ziyang. Jadi dia lari untuk ikut campur dalam urusan orang lain, dan dia pantas untuk disingkirkan. Chen juga kejam. Mendesis dan mendecakkan lidahnya satu demi satu. Jika kamu mengatakan itu akan dihancurkan, itu benar-benar disengaja. Kali ini dihitung sebagai kebenaran, dan tidak ada yang boleh mengacaukan dengan Ekaristi. Konsekuensinya akan sangat serius. Terlalu banyak orang menggelengkan kepala dan tertawa. Tidak ada yang bisa membantah pernyataan ini. Ini benar-benar sebuah kebenaran. Mari kita hitung mundur, dari Ye Chen ke Xuan Huang. Tapi siapapun yang memiliki hubungan dengan Ye Chen, mana yang berakhir dengan baik? Tidak, hampir tidak ada. Dari istana Taiking Senzi dan lainnya hingga siang hari ini, semuanya adalah contoh berdarah. Setelah mengejar dan membunuh, ada penonton teater di belakang, perkasa dan perkasa. Lebih banyak orang tertarik melihat Taois yang diburu, dan mendengar apa yang terjadi hari ini. Mereka semua terkejut dan mata mereka tegak. Orang-orang yang berkumpul di sini juga bergabung dengan barisan penonton teater. Banyak di antaranya berada di level orang suci yang hebat, tapi tidak ada yang berani menengahi. Namun, ada beberapa orang yang tidak percaya pada kejahatan dan selalu ingin lari dan berpura-pura memaksa, seperti saat ini. Itu adalah lelaki tua berambut ungu, orang suci sejati. Dia bukan biksu asli Zhongzhou, tapi datang dari timur jauh, datang ke Zhongzhou, dan kebetulan menemui masalah ini. Rekan Tao, selamatkan aku. Melihat lelaki tua berjubah ungu itu maju, Ziyang Tao bergegas mendekat, tubuhnya dalam keadaan malu. Rekan Taois, jangan takut, aku akan menjadi perantara untukmu. Masalahnya tidak boleh terlalu besar. Pria tua berjubah ungu itu tersenyum dengan sikap santai. Dengan mengatakan itu, orang itu memandang Ye Chen, mengangkat tangannya dan menangkupkan tangannya. Namun, sebelum dia bisa membuka mulutnya, Ye Chen menebas dengan pedang, dan tulang suci digabungkan dengan kekuatan pedang Kaisar Zun, menghancurkan orang mati. Ekspresi lelaki tua berjubah ungu itu berubah, dan dia ingin melarikan diri, tapi sudah terlambat. Darah berceceran. Kepala berguling ke bawah, hanya Yuan Shen yang lolos, dan berkata dengan nyeri, aku tidak peduli, aku tidak peduli. Ye Chen tidak menanggapi, dan mengayunkan pedang lain yang mendominasi. Di tempat, lelaki tua berjubah ungu itu berlutut, dan roh primordialnya mati.
Sama seperti lelaki tua berpakaian putih. Dia menyesali saat sebelum dia meninggal, dia melakukan perjalanan ribuan mil dari Wastelen Timur ke Zhongzhou ini. Dan dia hanya berjalan-jalan, berpura-pura menjadi bangsawan. Ini saat yang tepat. Setelah ribuan tahun kerja keras, saya salah langkah, langsung pergi ke dunia bawah, dan bahkan memilih kuburan saya sendiri. Penonton lewat mendesah terus-menerus dan hanya bisa meratap dalam diam. Pengejaran dan pembunuhan berlanjut, dengan poni dan darah di sepanjang jalan. Di depan, kota kuno muncul, megah, Taois yang terbang mendekat, meraung keras, "Tolong aku." Kota kuno itu bergetar hebat dipenuhi dengan kekuatan orang suci yang agung. Dan kemudian dia mendengus dingin, "Anak muda, tolong maafkan saya." Orang-orang. Ye Chen tidak berbicara, dan mengejar Taois Ziang ke kota kuno. Orang tua dengan rambut darah sudah menunggu pertempuran. Darahnya melonjak. Dia telah menyentuh kemacetan Kaisar Zun. Basis kultivasinya setara dengan Ziang. Kota Huayang, kamu tidak akan diizinkan untuk melakukan kesalahan. Pria tua berjubah darah itu mendengus dingin. Dengan pot harta karun tergantung di kepalanya, suaranya yang dingin bergema di 9 langit. Ye Chen memegang pedang darah dan mengayunkan pedang tanpa melambat. Pria tua berambut darah itu sangat marah, dan memindahkan pot harta karun untuk melawannya. Saat berikutnya, pot harta karunnya retak dan dipotong-potong oleh pedang Ye Chen, dan pecahan yang jatuh juga berubah menjadi abu terbang. Senjata sihir Natal hancur, dan dia juga menderita serangan balik. Dia memuntahkan darah di tempat, mundur, dan wajahnya berubah drastis dalam sekejap. Aku tidak peduli lagi dengan masalah ini. Pria tua berambut darah itu berbalik dan lari. Wajahnya pucat, jantungnya bergetar, dan udaranya bertiup. Dia ingin melarikan diri, tapi bagaimana mungkin Ye Chen membiarkannya pergi? Pedang kedua telah tiba, memenggal tubuh lelaki tua berambut darah itu. Lalu datanglah pedang ketiga, jiwa lelaki tua berambut darah itu dihancurkan. Ya, orang bijak lainnya. Para penonton menghela nafas, saya tidak tahu apa-apa. Jadi saya bergegas keluar untuk memperbaiki keadaan dan mencari pelecehan. Orang bijak agung. Yang dihancurkan karena Taois Ziang sudah menjadi orang ketiga. Secara visual, Ziang juga sama. Bintang bencana, banyak merugikan orang. Selamatkan aku, selamatkan aku. Di depan, Taois Ziang masih meraung, berteriak dan meminta bantuan sepanjang jalan. Hanya saja, sebagai pelajaran dari masa lalu, satu demi satu contoh berdarah telah menyebar ke seluruh dunia. Siapa yang dengan bodohnya akan keluar untuk menengahi dia, kecuali otaknya ditendang oleh keledai. Ye Chen terlalu kuat, atau dengan kata lain, tulang suci tubuh suci Dacheng terlalu sombong, dan kekuatan yang tersisa masih ada. Siapa yang berani bertarung di bawah Kaisar Semu? Semakin banyak orang berkumpul untuk menonton teater, dan kelas Daseng menarik banyak dari mereka, tapi mereka hanya penonton teater, tidak mencari kesenangan. Wajah Taois Ziang pucat dan tidak berdarah, dan hatinya benar-benar dingin. Melihat kebenaran di saat-saat sulit, kali ini dia benar-benar mengerti. Pada hari kerja, mereka disebut saudara laki-laki dan perempuan. Dan jika mereka memiliki hubungan yang baik, mereka berharap dapat saling meminjamkan menantu perempuan mereka untuk tidur satu sama lain. "Senior, selamatkan aku." Saat berbicara, pria ini bergegas ke hutan liar yang sepi. Meraung gitu dia masuk. "Senior." Penonton mengangkat alisnya. Seseorang yang bisa disebut senior oleh Ziang pastilah seorang kuasa kaisar. Memikirkan hal ini, semua orang mengejarnya. Di kedalaman hutan belantara, ada sebuah danau. Di tepi danau ada seorang lelaki tua, mengenakan jas hujan sabut dan jubah, sedang memancing dengan santai. Ini benar-benar Kaisar Semu. Para penonton terkejut. Ini pertunjukan yang bagus. Banyak orang menggosok tangan mereka, mata mereka berbinar. Dia bahkan tidak akan melakukannya dengan Kaisar Zun. Berkelahi dengan Kaisar Zun, aku tidak tahu siapa yang lebih kuat. Bab 1599 Mandi Darah. "Senior, selamatkan aku." Ziang Tao terhuyung-huyung, meraih sedotan, dan memohon dengan putus asa. Namun, untuk permohonannya, nelayan tua, Zundi,
menutup telinga kepadanya, seolah-olah dia adalah orang tuli. Ye Chen mengangkat pedangnya untuk membunuh. Dengan ekspresi dingin di wajahnya, dia melirik lelaki tua itu, lalu memotong Taois Ziyang dengan pedangnya. "Senior, apakah kamu benar-benar ingin mati?" Ziyang meraung. Namun, dia tidak mendapat tanggapan dari lelaki tua itu, tapi dia disambut oleh pedang Ye Chen, dan seluruh tubuhnya dipotong, menghancurkan lebih dari selusin gunung sebelum jatuh, dan dia menghilang lagi. Ye Chen melewati langit, terus mengejar dan membunuh, dengan aura pembunuh. Kemudian datanglah para penonton yang ketika berpapasan dengan lelaki tua itu tidak lupa membungkukkan tangan dan memberi hormat, ekspresi mereka penuh kekaguman. "Kamu bahkan tidak berani ikut campur dengan Kaisar Semu." Para penonton mendecakkan lidah mereka, "Kamu Chen sangat menakutkan. Ini sangat memalukan." Dia menggosok alisnya dengan keras. Dia tidak takut pada Ye Chen, tapi Tiansu. Orang bijak yang agung dapat melihat bahwa Ye Chen membawa tulang suci Chen Zan sebagai Kaisar Semu. Bagaimana mungkin dia tidak melihat rahasia ini? Tiansu menyelamatkan Ye Chen dan memberinya tulang suci Chen Zan, yang cukup untuk menjelaskan semuanya. Tidak masalah jika itu menyinggung Ye Chen. Jika itu menyinggung area terlarang, Tuhan tahu omong kosong apa yang akan terjadi. "Tolong aku." Raungan Ziyang bergema di langit. Namun, tidak ada yang menanggapi permintaan bantuannya. Kematian 3 orang bijak agung dan kematian seorang kaisar semu tidak berani campur tangan dengan mudah. Siapa yang berani bergabung kecuali mereka ingin mati. Namun, hanya ada sedikit perbedaan dengan Ziyang setingkat kaisar. Kecepatannya benar-benar luar biasa, dan dia berlari sangat cepat. Ye Chen mengejar dan meretas sepanjang jalan, tapi dia tidak menjatuhkannya. Segalanya berubah kemudian, dan Ye Chen juga berjuang keras, membakar esensinya. Kecepatannya meningkat tajam, dan dia tiba-tiba menyusul, dan dia mengayunkan pedangnya dan menebas. Punggung Taois Ziyang dibelah, memperlihatkan tulang punggungnya, dan dia terbang lebih dari 800 kaki secara horizontal, hampir terpotong hidup-hidup. "Aku bertarung denganmu, Patua." Mata Taois Ziyang penuh dengan kegilaan, dan dia mengorbankan asalnya, dan kekuatan tempurnya meningkat tajam dalam sekejap. Dia mengorbankan tungku tembaga, yang merupakan senjata ajaib kelahirannya. Ye Chen mendengus dingin, meminjam kekuatan tulang suci, menuangkannya ke pedang Kaisar Zun, dan menebas Xianhe dengan satu pedang, menghancurkan tungku tembaga dalam sekejap. Engah! Ziyang Taois muncrat darah, menderita serangan balik, dan terbang keluar. Utang darah dibayar dengan darah. Ye Chen membunuhnya. Pedang Zundi berdengung, dan menebas tanpa ampun, berniat mengirim Ziyang ke dunia bawah. Namun, pada saat ini, cahaya dewa tiba-tiba muncul, datang dari jauh, menghantam pedang Zundi tanpa memihak. Ye Chen terkejut dan melangkah mundur, menatap ke kejauhan. Dari timur, ada 3 sosok yang berkumpul, dan dia juga mengenali mereka sebagai 3 orang suci agung dari tanah suci hukuman surgawi. Ada segel harta karun yang tergantung di kepala ketiga orang itu, yang merupakan prajurit Zundi, dan Zundi Baoyinlah yang memukul mundur Ye Chen sebelumnya. Dunia ini sedang booming, tidak hanya 3 orang suci besar yang dihukum oleh surga. Di barat, awan dan kabut bergulung, dan 3 sosok muncul ke depan. Mereka adalah 3 leluhurnya dari kuil Changling. Di selatan, kehampaan meledak, dan 3 orang datang dari langit. Mereka adalah 3 leluhurnya dari dinasti Dewa Yuhua, yang semuanya berada di level orang suci yang hebat. Di utara, langit bergetar, dan ketiga lelaki tua itu mendesak kereta untuk bergerak, dan bahkan 3 leluhurnya Zuncheng memiliki manik dewa, senjata ajaib kuasi kaisar, di kepala mereka, yang membuat dunia pucat. Di tenggara, masih ada 3 lelaki tua, 3 leluhurnya Istana Taiking, juga membawa prajurit kuasi kaisar, yaitu pedang pembunuh, terkait dengan hukum kuasi kaisar. Di barat daya, lautan abadi melonjak, dan 3 leluhurnya istana berkabut bergegas ke arah mereka, semuanya dari tingkat Santo Agung, dengan fase tingkat kaisar tergantung di kepala mereka, dan itu adalah juga senjata sihir yang menakutkan dengan reputasi yang sangat ganas. Ini bagus sekali. Para penonton mengubah wajah mereka,
dan para biarawan dari tingkat orang suci agung datang ke sini berkelompok. Istana Taikang, kota tertinggi, istana berkabut, istana Changling, dinasti Dewa Yuhua, tanah suci hukuman surgawi, ditambah Taoist Ziyang, ada total 19 orang suci agung. Seseorang berseru dengan heran. Masih ada 6 prajurit Zundi, semuanya adalah prajurit yang ganas. Barisan ini, kamu harus ketakutan ketika Zundi datang. Ye Chen mungkin akan berlutut kali ini. Kurang 1 poin, tak terbendung. Oke, sangat bagus. Tawa tidak bermoral Tao Ziyang bergema di langit yang kosong, matanya penuh dengan keganasan. Dia cukup percaya diri. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan gitu kuat dalam menyelamatkan tentara. 19 orang suci agung dan 6 senjata Kaisar Kuasi. Barisan yang luar biasa. Bahkan jika Kaisar Kuasi datang ke sini secara langsung, mereka akan takut. 18 Santo Agung. Semua senior benar-benar menganggapku tinggi. Ye Chen mengabaikan surga, dan banyak Santo Agung sudah berbaris dalam kehampaan, membentuk-bentuk sekeliling, menghalangi dia di tengah. Keluhan dan keluhan masa lalu akan diselesaikan denganmu hari ini. Banyak orang bijak mendengus dingin, dan momentum mereka menjadi satu, mengguncang langit, dan dunia membeku dalam sekejap. Berapa lama kamu bisa mempertahankan kekuatan tulang suci yang dipinjam? The Great Sage of Heaven, Punishment mencibir, dengan ekspresi main-main di bibirnya. Kalau gitu, ayo. Ye Chen berteriak dan memusnahkannya. Terlalu berlebihan. Ke-19 orang bijak mendengus dingin satu demi satu, dan mereka bergandengan tangan untuk bergerak keluar. Apakah mereka membuat segel, membuat formula, atau mengayunkan pedang, yang semuanya merupakan keterampilan membunuh yang hebat, dan kekuatan mereka tak tertandingi. Bunuh. Ziyang Tao juga mengikuti, mengibaskan lengan bajunya, menawarkan gambar formasi yang rusak memancarkan cahaya ilahi. Ye Chen bergegas ke arahnya. Pedang Zundi menunjukkan kekuatannya. Sage agung dari hukuman surga yang menebas dengan pedangnya berlumuran darah, memutar telapak tangannya untuk menutupi langit dan jatuh, dan hukuman surga sage besar kedua dia menamparkan kembali muntah darah dan mundur. Sage agung ketiga, dia melepaskan Ei Desolation Fist dan 9 elemen digabungkan menjadi satu, dengan dukungan tulang suci, dia meledakkan setengah dari tubuhnya. Untuk ini, dia juga parah. Diciptakan, dadanya ditusuk melalui dada oleh jari Sage Agung Taikang, dan pedang Sage Agung tertinggi dipukul di punggung. Orang bijak dari istana berkabut adalah yang paling kejam. Dia memindahkan tentara kuasi kaisar, melepas salah satu lengan Ye Chen, dan memercikkan darah suci ke seluruh langit. Mati. Ziyang Tao mengaktifkan formasi yang rusak, menyapu cahaya nirvana, dan menembus kekosongan sepanjang jalan. Ye Chen memenggal kepala Ziyang dengan pedangnya. Ziyang mundur, roh primordialnya terluka, dan dia buru-buru memadatkan kepala baru, dengan wajah ganas, seperti hantu ganas. Berikan padaku. Seorang bijak hukuman surga menyerbunya dengan aura pembunuh, dan ada formasi di telapak tangannya, yang merupakan formasi kuno, menutupi Ye Chen di udara, mencoba menyegelnya. Ye Chen tetap diam. Penglihatan kekacauan tiba-tiba muncul, dan tahu kekacauan menari, menembus segel lingkaran sihir, dan memasuki langit. Surga menghukum orang bijak yang agung untuk berlutut, menembus alisnya dengan pedang Ye Chen. Roh primordial itu mati, dan jatuh ke langit. Kamu benar-benar pantas mati. 2 orang suci besar yang tersisa di tanah suci hukuman surga meraung dengan marah, dan menggerakkan senjata kuasi kaisar untuk menekan mereka. Ini semua salahmu sendiri. Ye Chen mengayunkan Fenji, memaksa kembali senjata kuasi kaisar hukuman surgawi, meratakan dunia dengan satu pedang, dan hukuman surgawi 2 orang bijak, yang tersingkir di tempat. Keduanya terluka, berlumuran darah, menodai bintang-bintang. Ye Chen mengabaikan pengepungan dari segala arah, jadi dia menatap mereka berdua, dan dia mengerti alasan mengapa dia akan membunuhnya saat dia sakit. Kedua orang bijak besar hukuman surga tiba-tiba membeku. Melihat Ye Chen menyerangnya, ekspresi mereka berubah drastis, dan mereka semua membuat cetakan tangan. Hanya saja Ye Chen lebih cepat.
Satu pedang menyegel para dewa dan membunuh satu, dan 10.000 pedang kembali menjadi satu, membunuh orang suci besar lainnya. Darahnya melotot, dan para penonton ketakutan. 3 orang suci agung. 3 pertemuan tatap muka, tapi kelompok itu musnah. Hanya ada 16 dari 19 orang suci agung yang tersisa saat ini. Melihat segel prajurit kuasi kaisar di tanah suci hukuman surga, dia tidak bisa lepas dari penindasan, dan dihancurkan oleh kaki Ye Chen. Di masa lalu, Da Cheng Sein Pisikwe menggunakan tangan kosongnya untuk secara paksa memukuli tentara kaisar meskipun Ye Chen bukan 1/10.000 pendahulunya. Dia juga sombong dan menghancurkan tentara kaisar dengan kaki telanjang. Pecahan segel harta karun setingkat kaisar mengalir ke langit seperti hujan ringan. Chaos Cauldron melihat kesempatan itu dan menelannya dengan bersih. Para penonton tercengang, kuali ini benar-benar sadar diri. Di tengah keterkejutan, Ye Chen memercikkan darahnya ke langit, dan disapu oleh tentara Zundi satu demi satu, dan tubuh sucinya yang kuat juga terkoyak. Hukum. 3 orang bijak tertinggi mendekat, masing-masing dengan pedang, hampir memenggal kepala Ye Chen di tempat. Ye Chen meraung. Darahnya membara, dan dia berjuang keras untuk memotong tulang punggungnya. Dia mengayunkan pedangnya dan menebas 1 orang suci tertinggi, dan dengan telapak tangannya, dia menamparkan orang suci kedua. Orang bijak ketiga di kota tertinggi memukul mundur tentara Zundi dan melarikan diri, tapi wajahnya seganas hantu. Berjuang. Ye Chen berteriak keras, seluruh tubuhnya terbakar dengan api, dan energi emas serta darahnya melonjak hebat. Dia seperti dewa perang, dengan keinginan bertarung yang tak terkalahkan. Dia menjelajahi potensi tulang suci sepenuhnya. Setiap tetes darah dan setiap tulang memuntahkan kekuatan kuasi imperial, dan dominasinya tak tertandingi. Hancurkan untukku. Orang bijak dari dinasti Yu Huasen naik ke Jiu Xiao, mendesak tentara kuasi kaisar, dan melakukan tendangan voli. Keluar. Ye Chen meraung dengan marah, dan bergegas ke langit. 9 jalur dan 8 hutan belantara bergabung menjadi satu. Tentara Zundi yang berbulu pecah, dan orang bijak itu juga memuntahkan darah dan terbang keluar. Dia memenangkan pertempuran lain, tapi tubuh sucinya dibelah oleh tentara kuasi kaisar dari istana Taiking. Tulang suci retak, dan darah menyembur keluar. Tentara kuasi dewa istana Changling menyapu, setengah dari tengkoraknya hancur, dan roh primordialnya terluka parah. Ye Chen naik ke langit, terbang melintasi langit, lukanya melonjak dengan ki dan darah, sembuh dengan cepat, dan tubuh sucinya dilemparkan seperti emas. Kekuatannya mengejutkan, dan sangat disayangkan bahwa orang bijak dari istana berkabut memberinya telapak tangan, dan dia berbalik dan mencabik-cabik pria itu hidup-hidup. Korbankan formasi, segel dia. 3 orang bijak bekerja sama untuk meletakkan formasi, yang merupakan 99 bendera pertempuran kuno. Itu adalah lingkaran sihir kuno, dengan rune yang tak terhitung jumlahnya beredar, 99 berturut-turut, dengan kekuatan pelarangan dan pemusnahan. Ye Chen terjebak di tempat, dan banyak darahnya musnah. Buka untukku, teriak Ye Chen dengan marah, memotong celah dengan pedangnya, dan bergegas keluar seperti naga. Namun, gitu dia mengambil langkah ini, dia melihat 5 tentara Zundi terbang melintasi langit, semuanya bersenandung dan menekan bersama. Ye Chen muncrat darah, tulang suci hancur, dan kakinya bengkok di bawah tekanan, seolah-olah dia membawa gunung raksasa setinggi 8.000 kaki. Berikan padaku. Dia meraung, dan energi emas serta darah bergulir, dan dia benar-benar menahan tekanan dari 5 prajurit kuasi kaisar. Menekan. Sage Agung yang mengepungnya juga meraung dengan marah, dan masing-masing dari mereka memberkati metode rahasia, dengan panik memobilisasi tentara kuasi kaisar. Kali ini, 5 tentara kuasi kaisar yang diangkat barusan jatuh ke langit, membuat Ye Chen tidak bisa bergerak. Tubuh suci yang disembuhkan retak lagi, dan darah suci menyembur tipis di celah-celah, yang semuanya melotot. Sudah berakhir, ini sudah berakhir. Kelima tentara Zundi bekerja sama untuk menekan, bahkan jika ada tulang keramat yang besar, mereka harus berlutut. Penonton tersentak menyaksikan dengan cemas. Bukannya Ye Chen terlalu lemah,
Tapi ada terlalu banyak dan terlalu kuat orang yang mengepungnya. Para biksu tua menghela nafas satu demi satu. Jika kamu bertarung sendirian, tidak ada seorang pun di bawah Kaisar Zun yang bisa mengalahkannya. Mati, mati. Ziyang Tao dan yang lainnya menyeringai, mata mereka penuh haus darah, dan mereka telah mengerahkan 5 tentara Kaisar Zun, menghancurkan daun di bawah Chen akan berlutut. Kekuatan, siapa yang akan memberiku kekuatan? Ye Chen mengatupkan giginya, berpegangan erat, matanya memerah, pembuluh darah di dahinya terlihat, dan dia meraung liar di dalam hatinya. Dia membutuhkan kekuatan yang lebih kuat, untuk menerobos penindasan dari upaya bersama dari 5 prajurit kuasi Kaisar. Tiba-tiba, roda peri di mata kanannya berputar. Kemudian, kekuatan misterius dan kuno dihidupkan kembali. Saya tidak tahu dari mana asalnya, tapi sangat kuat. Bagus sekali. Ye Chen tertawa, dengan darah mengalir di rambutnya, seolah-olah dia tahu apa yang telah terbangun oleh roda peri mata kiri. Dan Zhou Yuan berkorban, memicu teknik terlarang yang sombong. Pemakaman Langit Xianlun, buka. Bab 1600 kekuatan tempur 10 kali. Dengan raungan Ye Chen, dunia terguncang. Tapi melihat tubuh sucinya diselimuti guntur dan kilat seperti ular yang berenang, menyatu dengan tulang dan darah sucinya. Yang paling penting adalah auranya, yang meningkat 10 kali lipat dalam sekejap, rambutnya yang berdarah berkibar dan diwarnai cahaya. Di tempat, 5 tentara kuasi Kaisar terguncang. Banyak orang suci yang hebat menyemburkan darah, menendang dan mundur. Melihat Ye Chen lagi, dia telah berdiri tegak, tubuh sucinya setinggi dan lurus seperti gunung, diselimuti cahaya keemasan, tubuhnya seperti selapis emas. Dia seperti dewa perang, dengan darah melonjak ke langit, sudah seperti matahari yang terik, matanya perih, dan dia tidak bisa menatap langsung ke arahnya. Muridnya tidak lagi memiliki murid, mereka hanya 2 roda peri, orang tidak berani melihatnya langsung karena takut ditelan. Kaisar Zun bangkit kembali, menyebar kemana-mana, dan dunia runtuh. Bagus. Sungguh teknik terlarang yang mendominasi. Para penonton mengerang dan jatuh lagi, mata mereka penuh dengan kengerian. Ini 10 kali lebih kuat. Apakah itu metode terlarang mata Xianlun? Kemarahanku yang mengerikan, aku ingin kamu menanggungnya. Ye Chen berteriak dengan keras, suaranya setua sebelumnya, dan lebih dari 1 penonton terguncang hingga berdarah. Melihat hal ini, mereka yang datang untuk menonton pertunjukan mundur satu demi satu, bahkan jika mereka adalah biksu dari tingkat orang suci agung, mereka tidak berani terlalu dekat. Ye Chenrong memiliki tulang suci yang sukses besar, dan bahkan membuka penguburan langit roda abadi, dan kekuatan tempurnya telah meningkat 10 kali lipat. Jika dia secara tidak sengaja melewatkannya, omong kosong apapun dapat terjadi. Bekerja sama dan tekan dia. Satu-satunya orang bijak yang tersisa di kota tertinggi meraung, mengorbankan esensi, menuangkan tentara kuasi Kaisar, dan menekan Ye Chen, ingin membunuhnya dengan 1 pukulan. Bunuh. Ye Chen meraung, datang dengan roh jahat yang mengerikan, kejam dan haus darah, menembus langit dengan 1 pukulan. Segera, tentara semi Kaisar di Supreme City hancur. Satu-satunya orang bijak yang tersisa di kota tertinggi juga mengalami serangan balik yang mengerikan, tubuhnya meledak, dan hanya roh primordial yang tersisa terbang. Ye Chen tidak akan pernah membiarkannya pergi, dia menebasnya dengan pedangnya, dan orang bijak dari Supreme City kehilangan jiwanya di tempat. Chaos Cauldron bersenandung dan menelan tentara Zundi yang hancur di kota tertinggi, dan bahkan menelan sisa kekuatan roh primordialnya. Ini juga disebabkan oleh fakta bahwa basis kultivasi tuannya hanya pada tingkat kuasi sage, menekan levelnya. Jika tidak, menelan 2 tentara kuasi Kaisar berturut-turut akan cukup untuk membantunya bertarung sampai ke tingkat Raja Suci. Ayo pergi bersama. Orang bijak yang tersisa bekerja sama untuk memobilisasi 4 prajurit kuasi Kaisar, dan semuanya terbunuh. Ye Chen tidak mengelak atau mengelak, dan dia menyesalinya dengan tubuh sucinya yang kuat. Tubuh suci terbelah, dan darah suci keemasan tumpah ke seluruh langit. Tapi pada saat ini, dia naik ke 9 surga, menggabungkan 9 tinju dan 8 tinju kehancuran,
meledakkan tentara kuasi imperial Istana Taiping dengan satu pukulan, dan menghancurkan tentara kuasi kekaisaran istana berkabut dengan satu telapak tangan. Sebelum semuanya berakhir, tentara semi kaisar istana Changling dan Yuhua Senchao juga gagal melarikan diri, dan langsung ditendang oleh Ye Chen satu persatu. Sutian ramai dengan orang-orang, satu demi satu, terbang melintasi, satu demi satu bunga darah bermekaran satu demi satu. Banyak orang suci yang hebat semuanya menderita reaksi, tubuh mereka telah hancur, dan darah telah dicurahkan ke langit, dengan darah dari semua warna, indah dan berwarna-warni. Kuasi kaisar. Tidak lebih dari itu. Kultivator Sifang menelan ludahnya, kaget. 10 kali kekuatan tempur, dikombinasikan dengan tulang suci tubuh suci Dacheng, kaisar semu yang sebenarnya mungkin bukan lawannya. Di tingkat semu, rekor ini belum pernah terjadi sebelumnya. Saya tidak tahu apakah mereka semua akan takut buang air kecil jika mereka tahu bahwa Ye Chen juga telah membantai seorang kaisar agung. Maafkan aku, selamatkan hidupku. Roh primordial dari banyak orang bijak masih ada di tubuh mereka, tapi mereka semua melarikan diri dengan nyawa mereka, berteriak ketakutan sambil melarikan diri. Mereka semua ketakutan. Permisi. Ye Chen mencibir, menjauh satu langkah, dan membunuh orang bijak istana Taiping, menyapu dengan pedangnya. 3 orang suci besar dari istana Taiping musnah di tempat. Adegan setelah itu sangat berdarah, kemanapun Ye Chen pergi, ada banyak orang suci yang jatuh, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Ada jeritan dan ratapan di seluruh langit, semuanya keluar dari mulut orang bijak yang agung, yang sebenarnya dipenggal oleh orang bijak. Ye Chen tidak memiliki belas kasihan, kekuatannya yang tak tertandingi telah melampaui batasnya, membuatnya haus darah. Saya tidak tahu kapan, langit dan bumi menjadi sunyi, kecuali Ye Chen. Tidak ada orang lain di udara, dan kelompok yang sebenarnya musnah. Taois yang ditangkap dan ditahan di tangan Ye Chen. Lepaskan aku, lepaskan aku. Taois yang memohon belas kasihan dengan mata penuh ketakutan, seluruh tubuhnya dingin dan tak bernyawa. Ye Chen tidak berkata apa-apa, menggendongnya, dan berjalan lurus ke satu sisi. Di belakangnya, langit dipenuhi kabut darah, dan tanah diwarnai merah. Radiusnya hanya 10.000 kaki, tapi 18 orang suci terkubur. Penonton sudah lama tidak bergerak. Betapa pucat wajahnya. 3 hingga 5 detik kemudian orang-orang yang hadir datang dan ingin mengikuti Ye Chen untuk menonton pertunjukan itu lagi, tapi mereka tidak dapat mengejar ketinggalan. Tak berdaya, kerumunan tidak punya pilihan selain mundur secara terpisah. Semua orang tampak kaget dan mendecakkan lidah. Untung aku tidak melakukan intervensi dengan gegabah sebelumnya. Di satu sisi langit, sesosok tubuh muncul. Orang tua Zundi yang sedang memancing sebelumnya, dengan tangan di tangan dan mulut penuh isak tangis. Kekuatan Ye Chen sudah jauh di atasnya, dan bahkan tingkat kuasi kaisarnya. Dia harus menghindari keunggulan untuk sementara waktu melawan 19 orang suci agung dan 6 senjata kuasi kaisar. Tapi Ye Chen melakukannya, hanya untuk saat ini. Ye Chen lebih kuat darinya. Jika dia campur tangan dengan gegabah, dia mungkin akan musnah. Segera, berita di sini menyebar ke seluruh dunia. Zhongzhou bergetar, hutan belantara mendidih, dan rekor 18 orang suci dan tubuh suci memecahkan sejarah yang paling diinginkan oleh semua ras. Malam gelap, angin bertiup kencang, dan kegelapan menyelimuti Zhongzhou. Ye Chen membawa Ziyang ke sebuah gunung. Di kedalaman pegunungan, ada penghalang tersembunyi, menutupi keluarga tersembunyi. Jika bukan karena mata peri, ia tidak akan bisa melihatnya. Wajah Ziyang telah berubah, dan tidak ada bekas darah di wajahnya. Karena, keluarga tersembunyi ini adalah keluarganya, dan tujuan kedatangan Ye Chen ke sini sangat jelas. Fakta juga membuktikan bahwa Ye Chen tidak datang ke sini untuk jalan-jalan. Dia mengayunkan pedangnya dan menebas ke arah penghalang. Didorong oleh tulang suci dan kekuatan tempur 10 kali lipat, pedang puncaknya langsung memotong penghalang, mengungkapkan keluarga. Siapa itu? Terdengar teriakan marah, dan lebih dari selusin sosok bergegas keluar dari segala arah. Semuanya adalah Raja Suci tanpa kecuali. Namun,
Ketika mereka melihat Ye Chen dan Ziyang yang dibawa Ye Chen, ekspresi mereka langsung berubah, dan wajah mereka pucat. Pada saat ini, Ye Chen mengayunkan pedangnya, dan pedang itu tak tertandingi, dan ketiga Raja Suci itu musnah di tempat. Ini semua salahku, tidak ada hubungannya dengan mereka. Ziyang meraung marah, seolah menjadi gila, suaranya mengguncang dunia. Karena kematian tidak ada habisnya, mengapa aku harus meninggalkan masalah? Ye Chen berkata dengan ringan, menurunkan Ziyang, melemparkan metode rahasia, dan menguncinya di langit virtual. Kata-kata Ye Chen, dingin dan agung, bergema di langit. Pedangnya juga sedingin es. Kemanapun dia lewat, ada genangan darah, dan setiap nyawa dibantai olehnya. Namun, dia tidak memiliki belas kasihan, dan dia memiliki hutang darah yang sangat besar, jadi dia tidak perlu menahan diri. Masa depan ini akan menjadi bencana. Pada saat ini, dia seperti iblis-iblis tanpa kemanusiaan, kehilangan akal sehatnya, dan hanya membunuh. Jubahnya berlumuran darah, seperti surah dari neraka, memanen satu demi satu kehidupan. Itu awalnya adalah negeri dongeng, tapi karena pembantaiannya, itu menjadi berdarah, dan tampaknya menjadi neraka yang berdarah. Ye Chen. Ziyang meraung, meronta dengan gila-gilaan, matanya menonjol, berlumuran darah. Kamu harus tahu bahwa semua anggota klanmu mati karena kamu. Leluhurnya tua, ini semua salahmu, itu semua salahmu. Dunia meraung, itu adalah anggota keluarga Ziyang yang sekarat. Raungan histeris sebelumnya. Ah! Ziyang meraung, tubuhnya meledak, matanya meledak, dan dia tidak tahan dengan pukulan itu. Mereka semua adalah anggota klannya, tapi mereka jatuh ke genangan darah satu persatu. Dia meninggal. Jeritan itu dimusnahkan, dan Ye Chen kembali dengan pedang pembunuh. Darah masih menetes dari pedang, menetes ke bawah. Keluarga Ziyang benar-benar musnah, dan tidak ada yang selamat. Seperti yang dia katakan sebelumnya, 9 klan benar-benar musnah. Darah mewarnai gunung ini merah, gunung mayat yang nyata dan lautan darah. Pemandangan seperti itu membuat orang gemetar. Apakah hatimu sakit? Ye Chen berdiri dengan tenang di depan Ziyang, matanya yang berwarna darah secara mengejutkan tenang. Ah! Ziyang mengangkat kepalanya ke langit dan meraung, diikuti dengan tawa gila. Terlihat mata tuanya penuh dengan darah dan air mata. Dia menyesalinya, menyesali bahwa dia seharusnya membual bahwa dia lebih unggul, dan memprovokasi Ye Chen berulang kali, sehingga dia berakhir seperti ini, melibatkan keluarga, dan langsung dimusnahkan. Dia adalah orang berdosa, bahkan jika dia mati, dia tidak akan memiliki muka dengan muka klannya, muka dengan muka leluhurnya keluarga. Itu benar-benar memusnahkan 9 ras. Para biksu yang tertarik dengan kebisingan berkumpul banyak, dan mereka terus menghela nafas. Ada reinkarnasi dalam hukum surga, siapa yang akan diselamatkan oleh surga? Ini adalah pembalasan berdarah. Tidak ada yang memiliki belas kasihan, malah petaka berdarah seperti itu semua disebabkan oleh Ziyang, yang tidak baik untuk disinggung, tapi Ye Chen. Ye Chen mengangkat tangannya, mengangkat Ziyang lagi, dan menghilang ke dalam malam, langkah demi langkah berlumuran darah, sangat melotot. Feng Xian, giliranmu. Di malam yang gelap, kata-kata ini bergema tanpa batas, bahkan jika kamu pergi ke ujung bumi, kamu masih tidak dapat melarikan diri dari bencana berdarah di bawah pegunungan.